Bismillahi wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila qiyamis sa'ah, amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita kenikmatan, dan semoga kenikmatan ini menjadi sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan buku yang kita kaji ini kita alihkan, asalnya buku As-Sirah An-Nabawiyah Durusun wa Ibar yang ditulis oleh Dr. Mustafa As-Sibai. Tetapi buku tersebut tetap kita gunakan menjadi rujukan. Adapun pada pertemuan kita di pekan kemarin dan selanjutnya insyaallah akan kita gunakan buku Ar-Rahiqul Makhtum, ya, yang mungkin saya tambahkan beberapa penjelasan dari kitab-kitab yang lain, seperti kitab Al-Madkhal li Dirasah Asy-Syari'ah Al-Islamiyah, pengantar untuk mempelajari ajaran Islam, yang ditulis oleh Dr. Abdul Karim Zaidan. Fa ikhwani wal akhwat, di pertemuan kemarin telah kita sebutkan agama yang beredar, ya, ajaran-ajaran yang ada sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, yang mendominasi dari ajaran yang dianut oleh orang-orang Quraisy tatkala itu adalah paganisme, ya, orang-orang yang menganut ataupun yang menyembah batu-batuan, demikian juga pohon-pohon, dan di antara mereka juga kita dapatkan ada orang-orang yang menyembah api. Menyembah api ini penyebaran ajaran orang-orang Persia. Demikian juga di antara mereka juga ada yang menyembah bintang gemintang, ahli as-sabi'ah. Kemudian juga ada di antara mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Tetapi sebenarnya kita dapatkan kondisi mereka dengan anutan ajaran mereka yang musyrik seperti itu, kita dapatkan mereka juga masih melaksanakan beberapa syariat Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Akan tetapi ajarannya telah mendapatkan perubahan dari tangan-tangan mereka, khususnya oleh pelopor kemusyrikan di semenanjung Arabia yang dipelopori oleh siapa kemarin? Siapa pemimpin kemusyrikan? Orang pertama kali, man sanna sunnatan sayyi'ah. Ini orang memberikan contoh yang jelek. Amr ibn Luhai. Amr ibn Luhai ini mungkin antum lihat tulisannya, ya. Amr itu tulisannya pakai waw, amru, bisa dipahami? Tetapi secara penterjemahan adalah amr, bukan amru. Kenapa ditambah waw? Kita ingat kisahnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendoakan dua Umar. Bisa dipahami? Rasulullah SAW bersabda, Allahumma a'izzal islama bi ahadi umaraini. Ya Allah, apa? Jadikan Islam itu mulia, ada punya izzah. Izzah itu aziz, ya. Allahu wal aziz, Allah yang maha mulia.
Islam itu berikanlah kemuliaan dengan sebab salah satu dari dua Umar. Yang pertama siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah. Yang kedua adalah Abu Jahal, yang nama aslinya adalah Amru ibn Hisham. Amru, nah itulah maksud saya. Amru itu tulisannya ada wawunya. Didoakan oleh Rasulullah dengan kata apa? Umar. Bisa dipahami? Fungsinya wawu tersebut hanya untuk membedakan mana Umar, mana Amr. Bisa dipahami? Mana Umar, mana Amr, maka ditulislah pakai wawu. Taib. Amru ibn Luhai. Amr ibn Luhai ini adalah orang yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW bagaimana ususnya terjulur, dihinakan dalam neraka, dan disebutkan dalam hadis yang sahih di pertemuan yang kemarin. Kemudian para hadirin, para jamaah kaum muslimin dan muslimat, pada malam hari ini kita akan membahas bab yang baru, suwaru minal mujtama al-arabi al-jahili. Gambaran kondisi masyarakat Arab di masa jahiliyah. Ini mesti kita pahami, kondisi jahiliyah ini adalah bukan karena mereka pernah hidup di ratusan abad yang lampau, bukan. Kondisi jahiliyah menurut konteks Imam Syafi'ur Rahman Al-Mubarakfuri ini adalah sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Umar ibn Khattab, yang ungkapan ini pernah dikutip juga oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Umar ibn Khattab mengatakan, "Innama tanqudu oral Islam urwatan urwatan." Hanya saja ikatan, ya, tali ikatan Islam itu akan terlepas sehelai demi sehelai. Kapan itu terjadi? Idza nasa'a fil Islam man la ya'rifil jahiliyah. Ketika ada orang yang tumbuh hidupnya dalam kondisi muslim tapi dia tidak mengenal jahiliyah. Artinya apa? Maknanya adalah orang yang tidak islami hidupnya dijamin hidupnya jahiliyah. Jadi konteks jahiliyah mesti dibawa ke kekinian, ke konteks kita saat ini. Apa itu? Tidak mesti orang jahiliyah itu konteksnya adalah Pak Ustadz yang pakai plingstun pakaiannya. Pakaian zaman dulu katanya yang pakai apa itu? Ya, pakaian-pakaian kolot. Tidak. Bisa jadi orang tersebut adalah orang yang berdasi tapi kelakuannya adalah kelakuan jahiliyah. Ya, bisa jadi adalah orang-orang yang punya gelar, ya, punya kedudukan di masyarakat saat ini, konteksnya bisa dikatakan jahiliyah kalau dia tidak mengenal Islam dalam kehidupannya sehari-hari, tidak mengamalkan Islam, tidak hanya mengenal tetapi tidak mengamalkan ajaran Islam. Maka ikhwan, ini yang mesti kita dudukan permasalahan. Artinya, apa maksud saya menyampaikan hal ini? Boleh jadi, bisa dipahami? Boleh jadi sejarah Rasulullah SAW ini gambaran realita di zaman sebelum diutus Nabi Muhammad SAW dengan konteks jahiliyah ini boleh jadi disaksikan pada saat ini. Ya, taib, ikhwani wal akhwat, yang pertama yang disebutkan oleh penulis beberapa pembahasan. Yang pertama al-halatul ijtimaiyah, kondisi masyarakat. Bagaimana kondisi masyarakat sebelum diutusnya baginda Rasulullah SAW, dan nanti pun akan diungkapkan sendiri oleh ibunda Aisyah yang beliau merasakan bagaimana hidup jahiliyah sebelum datangnya baginda Rasulullah SAW. Ya, di sini kita dapatkan kedudukan orang-orang Arab itu ada kasta ningrat dengan istilah asyaraf, al-asyraf, ya, maka ada istilah asyarif, itulah, ya, asyarif, orang-orang syarif, orang-orang yang mempunyai kedudukan yang mulia. Orang-orang ini adalah orang-orang ningrat, yang mana mereka itu orang-orang yang terhormat dan terpandang dan suaranya yang didengar oleh orang-orang lainnya, kasta lainnya, ya. Dan dikenal orang-orang ningrat ini mereka mengutamakan kedudukan wanita dibanding kedudukan pria. Apa maksudnya? Dengan sebab suara yang lantang dari wanita
itu bisa menjadikan peperangan antar suku. Dengan sebab suara dari wanita terjadi peperangan, terjadi pertumpahan darah. Maka orang ketika zaman itu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, ketika orang-orang syaraf ini, al-asyraf ini ingin dirinya itu dipandang oleh orang lain kedudukannya, maka dia kebiasaannya apa? Ngerumpi sama wanita. Jadi karena ya ikhwan, antum tahu, antum kalau ingin dikenal orang zaman kita sekarang pastinya apa? Pasti numpang tenar, duduk di mana? Depan orang-orang, ya terpandang mungkin dengan bupati. Kalau mungkin antum mau berpose, dipoto, masuk besok di koran ataupun di televisi, di surat kabar, pastinya apa? Antum geser-geser itu apa? Kepada orang-orang yang ditokohkan. Dan ini yang dikerjakan oleh orang jahiliyah zaman dulu. Jadi orang-orang terpandang itu, di antara mereka juga punya trik-trik bagaimana bisa terpandang di antara orang-orang terpandang itu. Maka caranya apa? Suara wanita itu tajam. Suara wanita itu didengar dengan bentuk ketajaman yang berlebihan. Maka antum akan dapatkan nanti bagaimana syair-syair yang menceritakan tentang wanita sampai berlebihan, berkaitan dengan bentuknya, naudzubillah, masalah wanita, tubuhnya, pokoknya hal-hal jahiliyah. Ya, untuk apa itu? Untuk memberikan kedudukan yang terpandang dari kabilah tertentu dengan sebab suara wanita dan bentuk-bentuk wanita mereka. Bisa dipahami, Pak? Nah, ini kondisi orang-orang yang ada di strata sosial atas. Kemudian adapun laki-laki pun, walaupun mereka statusnya laki-laki sebagai suami, memang punya kedudukan dalam menetapkan kebijakannya. Tetapi untuk menetapkan suatu hal terpandang atau tidaknya, itu lebih dominan dari kelakuannya wanita orang terpandang tersebut. Adapun berkaitan dengan kasta bawah, kasta rendah gitu ya, orang-orang menengah ke bawah gitu ya, mereka itu disebutkan oleh penulis tidak pantas diucapkan. Karena apa? Kelakuannya seperti orang gila. Pokoknya orang-orang PSK menyebar di mana-mana tatkala itu. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, demikian juga dengan para perawi hadis yang lainnya dari riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau katakan, innan nikaha fil jahiliyah kana ada arbati anha. Nikah, ya, mari kita lihat bagaimana bodohnya, jahilnya orang-orang tatkala itu sebelum diutus Nabi Muhammad. Nikah di zaman jahiliyah itu terbagi 4 bentuk, 4 macam. Yang pertama, fanikahun minha nikahun nas al-yaum. Yang pertama adalah pernikahan sebagaimana pernikahan manusia saat ini. Maksudnya manusia saat ini adalah manusia setelah diutus baginda Rasulullah SAW. Artinya nikah Islami. Ya, yakhtubur rajul ila rajul waliyatahu au ibnatahu fayasduquha thumma yankihuha. Jadi ada seorang lelaki melamar, ya, kepada walinya wanita atau langsung melamar wanitanya, ya, dengan memberikan mahar, kemudian dia menikahinya. Artinya ini konteksnya apa? Sebagaimana yang diungkapkan Ibunda Aisyah, seperti pernikahan kita, ada wali, ada mahar, ada mempelai laki-laki dan mempelai pria. Wa nikahun akhar. Mari kita lihat 3 bentuk jahiliyah, nikah jahiliyah yang lainnya. Yang nikah yang lainnya adalah kana rajul yaqulu limraatihi idza tahurat min tamthiha. Jadi kalau seorang lelaki dia berkata kepada istrinya, apa itu? Kalau istrinya sudah suci dari darah haidnya, apa kata suaminya? Ikhwan, ini suaminya. Suaminya mengatakan kepada istrinya, arsili ila fulan fastabdi'i minhu. Pergilah engkau kepada seorang lelaki itu loh. Ini suaminya nyuruh istrinya, pergi kamu temui laki-laki itu, ya, minta sel spermanya. Naudzubillah tsumma naudzubillah, ya, minta sel telurnya dari laki-laki itu. Kemudian kata Ibunda Aisyah, wa ya'taziluha zaujuha wa la yamassuha abada. Laki-lakinya ber'iktizal, menjauhi perempuan tersebut. Setelah perempuannya, artinya istrinya itu digauli oleh laki-laki yang ditunjuk oleh suaminya, ya, dihindari, dijauhi, tidak disentuh, tidak disetubuhi, hatta yatabayyan hamluha min dalikar rajul alladhi tastabdhi'u minhu, sampai ada kejelasan
Mengandung tidak, itulah si istrinya itu, naudzubillah. Mengandung tidak berhasil, tidak itu persetubuhan antara laki-laki tersebut dengan istri saya, katanya begitu. Ya, kalaulah fa idza tabayyana hamluha asabaha zaujuha idza ahab. Kalaulah si perempuannya mengandung berhasil, ya, antara laki-laki tadi, artinya berzina antara laki-laki tadi dengan istrinya ini, maka laki-laki ini sebagai suaminya, kalau dia sudi maka dia bersetubuh dengan istrinya setelah jelas kandungan dari pihak yang lain. Bisa dipahami, ikhwan? Ya. Wa inna ma yaf'alu dzalika raghbatan fi najabatil walad. Apa ini? Ya, ada tendensi apa ini? Ada tujuan apa ini laki-laki sampai sedemikian onnya, bodohnya, jahilnya? Tujuannya apa? Tujuannya agar jelas ini saya ingin punya anak. Boleh jadi mungkin sperma saya jelek dan seterusnya, maka dibantu oleh sperma tetangganya. La haula wala quwata illa billah. Ya, fakana hadzal nikah yusamma nikahul istibda'. Dikatakan orang Arab jahiliyah tatkala itu ini nikah dengan nama nikahul istibda', nikah meminta sel sperma. Ini nikah yang kedua. Wa nikahun akhar, kata Ibunda Aisyah, di zaman jahiliyah ada nikah yang ketiga. Apa itu? Lebih seram lagi. Kalau tadi satu orang, kalau sekarang yajtami'ur rahat dunal asyrah. Berkumpul kebo. Ini bukan kebo beneran, ya. Betul-betul manusia kayak kebo, berkumpul laki-laki di bawah 10 orang. Jadi kurang lebih 9 orang ke bawah. Pokoknya tidak kurang dari 2, tidak lebih dari 10. Antara 2 sampai 10 lah. Ya. Berkumpul laki-laki tersebut, fayadkhuluna 'alal mar'ah kullahum yusibuha. Mereka seluruhnya bergilir, la haula wala quwata illa billah, bergilir memasuki bersetubuh dengan wanita satu orang, didatangi oleh laki-laki sekitar 9 orang, bergiliran. Ya, fa idza hamalat, kalaulah si perempuan tersebut mengandung hasil dari 9 sperma laki-laki, wa wada'at wa marrat layali ba'da an tada'a hamlahu arsalat ilaihi. Ketika dia mengandung, dia tunggu sampai melahirkan. Ya, sampai dia melahirkan, maka dia apa? Dia mendatangi 9 laki-laki tadi. Jadi dikumpulkan laki-laki tadi, ya, didatangi oleh wanita ini dengan membawa jabang bayi hasil dari persetubuhan 9 orang tadi. Falam yastati rajulun minhum an yamtani hatta yajtami'u indaha. Maka 9 laki-laki tadi tidak mungkin memungkiri, tidak mungkin menolak, mesti berkumpul sebagaimana permintaan perempuan tadi yang membawa anak laki-laki, anak kecil tadi, jabang bayi. Fataqulu lahum, maka perempuan pezina ini, ya, yang dizinahi oleh 9 orang laki-laki itu berkata kepada 9 laki-laki tadi, apa yang dikatakan? Qad araftumul ladzi kana min amrikum. Sungguh kalian sudah tahu urusan anak ini di hadapan kalian. Bisa dipahami? Wa qad wulidat wa qad waladtu, dan aku telah melahirkan anak. Fahuwa ibnu kaya fulan fatasamma man ahabbat minhum bi ismihi fayulhaqu bihi waladaha la yastati'u an yamtani minhu rajul. Maka jadi ini pinter nih perempuan, dia pilih-pilih tuh 9 laki-laki. Ya, ini karakter yang ketiga nikahnya. Jadi anak tadi dibawa kepada 9 laki-laki, kemudian dia pilih-pilih dari 9 itu mana yang akan jadi bapaknya. Maka ketika ditunjuk oleh perempuan tadi, kamu itu bapaknya anak ini. Maka yang ditunjuk itu oleh perempuan tidak bisa menolak, mau tidak mau naam, mau tidak mau harus mengatakan iya, itu anak saya. Begitu caranya Pak, menjadi anak dari hasil perzinahan 9 orang. Kemudian nikahun rabi, cara menikah yang keempat, yajtami'un natul kathir, berkumpul laki-laki lebih daripada 9, pokoknya banyak. Fayadkhuluna 'alal mar'ah la tamtani'u mimman ja'aha, maka perempuan tadi tidak bisa menolak siapapun yang datang kepada dirinya. Kalau tadi hanya terbatas 9, kalau ini lebih dari itu, tidak terbatas. La haula wala quwata illa billah. Wa hunnal baghaya. Inilah PSK kelas kakap. Ya, ini PSK kelas kakap. Ya, kunna yansibna ala abwabihinna raya takunu alaman.
ini perempuan kelas kakak PSK ini biasanya di depan pintu rumahnya ada bendera khusus. Ini hati-hati nih, karakter jahiliyahnya mirip-mirip saat ini. Ya, ada ciri khusus berupa bendera. Faman aradahunna dakhala alaihinna. Siapa saja laki-laki hidung belang ingin masuk bersetubuh dengan perempuan tersebut, silakan. Siapa saja kapan saja dia mau, silakan. Ya. Fa idza hamalat ihdahunna wa wada'at hamlaha jama'u laha. Ketika perempuan tersebut mengandung, ya, sampai mengandung tersebut ditunggu 9 bulan lamanya kemudian melahirkan, maka laki-laki yang hidung belang tersebut yang jumlahnya sangat banyak tidak terhingga, wallahu taala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam, kita tidak tahu jumlahnya berapa. Maka laki-laki tadi yang jumlahnya sangat banyak berkumpul depan wanita yang punya anak jabang bayi tersebut. Wada'au lahumul qafah. Dipanggillah seorang lelaki, ditunjuk bertugas untuk menilik. Bapak penilik mendeteksi, tugasnya laki-laki ini ada khusus mendeteksi, ya. Thumma alhaqu waladaha billadhi yarawna faltatatathu bihi wada'a ibnahu lam yamtani min dzalika. Jadi ini penilik, Pak. Tugasnya apa ini? Penilik ini. Penilik ini tugasnya adalah mengadakan studi komparatif, studi banding antara wajah jabang bayi dengan wajah bapak-bapak yang hadir di situ. La haula wala quwwata illa billah. Maka penilik ini mengatakan ini mirip-miripnya beberapa persen, katakan 90% miripnya sama si fulan misalkan. Maka langsung si perempuan tersebut menyerahkan, nih anakmu. Begitu, Pak. Demikian jahiliyahnya orang-orang Arab tatkala itu. Maka kata Ibunda Aisyah, falamma ba'atsallahu Muhammada sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengan bil haq kebenaran, hadama nikah ahlul jahiliyah kullahu ila nikah Islam al-yawm. Rasulullah SAW menghancurkan, membinasakan metode pernikahan jahiliyah, dan beliau mengekalkan metode yang pertama dengan sesuai tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fa ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah wa ta'ala, inilah kondisi mereka di zaman jahiliyah, dan mereka juga biasa berpesta, ya. Pesta mereka mungkin kalau di sini apa, Pak? Pesta jahiliyah Kendari kalau ada walimah yang katanya menari putar-putar. Tayyib, antum lebih tahu istilahnya. Di zaman jahiliyah juga ada. Tetapi di zaman jahiliyah mereka tidak saling bergandengan tangan saja. Sama, Pak. Zaman jahiliyah itu sama dengan jahiliyah saat ini. Mereka itu laki-laki perempuan berkumpul, mau muda mau tidak, mau yang muda mau yang merasa muda, ya, itu menggandengkan tangan-tangannya. Laki-laki perempuan berputar-putar, tetapi yang laki-laki biasanya menghunuskan pedang sambil menari-nari, ya. Yang perempuannya sama-sama menari-nari. Jadi bergabung, mirip-mirip kita saat ini, cuma tidak pakai pedang. Selain pedang juga pakai tombak-tombak, dan kita tahu, ya, ini diantara kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah diantara kebiasaan jahiliyah yang terkenal tatkala itu adalah poligami. Dan poligami zaman dulu perempuannya tidak terbatas, mau 10 orang, mau 20, mau 90, mau 100 orang silakan, ya. Dan ini kita dapatkan sebagaimana juga mereka biasa menikah menggabungkan antara 2 perempuan. Artinya kalau ada seorang laki-laki jahiliyah cinta sama yang kembar, ya, fulanah yang satu dengan fulanah yang lain ini kembar misalkan, dia nikah yang ini, yang ini juga diborong, bisa dia nikahi. Jadi anak kembar laki-laki, saudari ini, yang kembar ini daripada diambil orang lain, sudah saya ambil saja. Itu jahiliyah. Kemudian menggabungkan 2 perempuan ini maknanya adalah menggabungkan antara seorang anak perempuan dengan bibinya. Itu juga masuk kalimat konteks adalah menggabungkan bainal ukhtaini, antara 2 saudari.
Dan ini adalah kebiasaan jahiliyah. Kemudian kebiasaan jahiliyah yang lainnya adalah mereka biasa menikahi istri bapaknya. Ya. Jadi istri bapaknya itu dinikahi oleh anaknya. Kapan itu terjadi? Kalau bapaknya mencerai ibunya. Bisa dibayangkan, Pak, seorang anak menikahi ibunya. Ya. Kalau si bapaknya itu mencerai ibunya atau bapaknya tersebut meninggal dan istrinya itu ditinggal oleh bapaknya, maka istri bapaknya tadi dinikahi boleh oleh anaknya. Kalau tidak dinikahi, maka ibunya tadi diwariskan kepada anaknya. La haula wala quwwata illa billah. Berarti kalau diwariskan, ibunya juga bisa dijual beli. Ya. Dan kita dapatkan hal ini, maksud saya adalah poligami. Mari kita lihat beberapa sahabat Rasulullah SAW. Dan ini mungkin tidak disebutkan dalam kitab ini. Ana dapatkan penjelasannya dalam kitab Fathul Bari. Imam Asy-Syaukani, tafsir Fathul Bari. Beliau sebutkan beberapa sahabat yang pernah menikah. Jadi Ghailan ibn Salamah Ats-Tsaqafi, beliau seorang sahabat masuk Islam. Ghailan ibn Salamah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu warda, beliau ketika masuk Islam istrinya segini. Istrinya 10. Ya, ketika beliau masuk Islam istrinya 10. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Amsik minhunna arba'an wa farik sairahunna. Hadis riwayat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Kata Rasulullah kepada Ghailan ibn Salamah Al-Tsaqafi, kata Rasulullah apa? Peganglah 4 orang saja dari istrimu dan ceraikan yang 6. Dan itu metodenya mestinya kita terapkan saat ini. Siapa saat ini yang pernah istrinya ada berapa? Ada 7. Ya, maka kalau istri Anda 7, ikhwan, istri Anda 7 mendengar hadis ini, hadisun sahih, apa kata Rasulullah? Kalau Anda muslim mentaati Rasulullah, maka kata Rasulullah kepada kita saat ini, sebagaimana yang beliau katakan kepada Ghailan ibn Salamah Ats-Tsaqafi, amsik arba'an minhunna wa farik sairahunna. Peganglah, jadikan istrimu 4 saja, yang 6 atau yang 2 kalau itu 7, ya, atau kalau itu 7 berarti yang 3 ceraikan. Itu metode Islam, ya. Demikian juga Umair Al-Asadi, beliau punya istri 8. Demikian juga Naufal ibn Muawiyah Ad-Daila, beliau punya istri 5. Maka kalau punya istri 5, Ustaz, kan cuma 5. Iya, itu yang kelima itu berzinah kalau kita berhubungan intim dengan yang kelima itu. Maka mesti dicerai. Pak Ustaz cuma 1, Ji. Iya, Rasulullah sudah membatasi. Ya, kadang ada orang alasannya cuma 1. Cuma 1 gimana? Ya, tetap itu dikatakan berzina, dan anak hasil persetubuhannya setelah kita tahu adalah hasil waladuz zina. Bukan anak kita. Waliyadzubillah. Demikian juga ikhwan, perzinahan, ya. Perzinahan tadi kita telah sebutkan di zaman jahiliyah. Kemudian kebiasaan mereka membunuh anak-anaknya, ya, sebagaimana kita dapatkan dalam surat At-Takwir, ya, wa idzal mau'udatu su'ilat bi aidan bin qutilat. Allah akan menuntut orang-orang yang tidak bertaubat, yang waktu masa jahiliyahnya atau di masa hidupnya, tidak mesti di masa jahiliyah sebelum Islam, di masa hidupnya dia pernah membunuh anak, baik bentuknya dengan aborsi atau bentuknya dengan bentuk membunuh hidup. Allah katakan wa idzal mau'udatu su'ilat. Ketika anak-anak perempuan ditanya, yang ditanya anaknya. Ya, di hari kiamat ditanya anak. Bi aidan bin qutilat, dengan sebab dosa apa kalian dibunuh? Allah menanya kepada anak-anak kecil tersebut. Maka menjadi sebab anak tersebut menjawab. Betul tidak? Menjawab yang membunuh itu tidak ada dosa. Maka menjadi sebab orang-orang yang membunuh adalah masuk neraka kalau dia tidak bertaubat. Tetapi ikhwan, dalam konteks ayat
dalam surat At-Takwir itu disebutkannya anak perempuan, al-mau'udah. Anak perempuan, jabang bayi, janin perempuan ini dibunuh, walaupun konteksnya dalam sejarah orang jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, yang dibunuh itu bukan hanya anak perempuan. Kalau yang dibunuh anak perempuan alasannya adalah mereka merasa aib. Mereka merasa apa? Merasa malu kalau anaknya perempuan. Ya, malu kenapa? Karena anak perempuan itu dalam konteks pikiran orang-orang jahiliyah zaman dulu, anak perempuan itu malu-maluin, mereka itu bikin susah katanya. Itu kata mereka. Giliran mereka ingin hubungan biologis, datangnya siapa? Datang perempuan. Minta makan, datangnya siapa? Ini yang tidak dipikirkan. Ya, mereka katakan bikin susah aja itu perempuan, maka dibunuh. Jadi mereka merasa aib. Tapi kalau laki-laki, kata Syekh Mubarakfuri rahimahullah, laki-laki, anak laki-laki dibunuh, walaupun lebih dominannya anak perempuan yang dibunuh. Ya, mayoritas anak perempuan dibunuh. Tapi minoritas anak laki-laki tidak dibunuh. Tapi ada juga yang dibunuh. Sebabnya apa? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Jangan kalian berani-berani coba-coba membunuh anak-anak kalian. Aulad, Allah sebutkan dengan kata laki-laki. Anak-anak laki-laki jangan dibunuh. Kenapa? Orang jahiliyah biasa membunuh anak laki-laki takut miskin. Ya, takut miskin. Kalau anak perempuan dibunuh karena apa? Aib. Ya. Kalau anak laki-laki takut miskin. Kalau anak perempuan kan bisa jadi apa? Pembantu orang. Mereka tidak miskin. Mempekerjakan anak perempuannya, kalaupun mesti merawat anak perempuannya. Kita dapatkan anak laki-laki itu jarang dibunuh, ya, dipertahankan. Kenapa? Karena mereka orang-orang Arab terkenal dengan peperangan. Namanya perang membutuhkan kekuatan fisik dari laki-laki. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ikhwan, dalam ilmu waris telah ada di zaman mereka, tetapi formatnya adalah yang diwarisi anak-anak perempuan, ya, ataupun ibu-ibunya. Yang mewarisi biasanya harta itu diwarisi oleh anak laki-laki. Jadi kalau ada zaman saat ini warisan orang tuanya dicaplok habis oleh anak laki-laki, berarti itu perbuatan jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Kemudian muamalah mereka antar kabilah itu tidak ada yang baik. Ya, antar suku itu tidak ada yang baik. Jadi mereka itu fanatisme golongan. Ya, mengajak kepada kesukuannya. Ya, maka sering terjadi asobiah golongan. Kulit putih dengan kulit putih, kulit hitam dengan kulit hitam. Maka kita dapatkan kulit hitam diperjualbelikan zaman dulu. Mirip dengan orang Amerika dengan orang-orang kulit hitam di sana. Ya, diperjualbelikan zaman dulu. Ya, kemudian hal ini semakna dengan apa yang pernah kita ungkapkan dari ungkapan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Ma balu da'wal jahiliyah, da'uha fa innaha muntinah." Ada apa kalian ini dengan panggilan-panggilan jahiliyah? Tinggalkan perkara-perkara jahiliyah. Panggilan itu karena panggilan jahiliyah adalah perkara yang berbau busuk. Ini ungkapan yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW tatkala para sahabat memanggil, "Ya lil ansor," wahai orang-orang ansor. "Ya lil muhajirin," wahai orang-orang muhajirin. Kalau orang sekarang apa, Pak? Wahai orang-orang Bugis, wahai orang-orang Tolaki, wahai orang-orang Sunda, wahai orang-orang Jawa, wahai orang-orang, dan seterusnya. Ini adalah panggilan-panggilan jahiliyah yang panggilan tersebut kalau dikerjakan termasuk dosa besar. Karena Rasulullah mengatakan, "Da'uha," tinggalkan itu, "fa innaha muntinah," itu perkara yang berbau busuk. Jadi kalau antum dipanggil untuk menyeru karena kesukuannya, maka ini adalah perkara yang diharamkan. Pak ikhwan, kalau itu yang terjadi antar suku, terjadi peperangan karena membela fanatisme golongan, demikian juga di dalam suku itu sering terjadi juga peperangan antar suku sendiri. Artinya antara kerabat sendiri. Kenapa sebabnya? Karena kursi empuk kepemimpinan yang menjadikan sebab peperangan di dalam sukunya sendiri. Itu pun
terjadi. Fa ikhwani fillah, inilah kondisi ya keberadaan orang-orang Arab jahiliyah. Mereka biasa berperang. Lalu Pak Ustadz, kapan mereka hidup? Jadi antum bayangkan ya, antum bayangkan hidup mereka sebelum diutus Nabi kita Muhammad, sebelum datangnya ajaran Islam. Selama 12 bulan itu mereka hidupnya berperang. Bahkan Imam Dr. Abdul Karim Zaidan, beliau ungkapkan, membedakan. Jadi orang-orang Arab itu terbagi dua. Yang pertama orang-orang Al-Hadar, Hadrami. Maksudnya orang-orang Hadar ini orang-orang berperadaban, orang-orang kota. Ya. Adapun orang yang lainnya adalah orang Arab Badawi. Orang-orang Arab Badawi, mereka itu biasanya hidupnya apa, Pak? Nomaden, pindah-pindah, ya. Dan mereka bertahan hidup dari binatang-binatang yang mereka bawa. Mereka biasa pakai tenda. Mungkin antum pernah lihat bagaimana orang-orang Arab Badawi, ya, di televisi ataupun di televisi ataupun dalam bacaan buku yang antum baca. Orang Arab Badawi itu biasanya berpindah-pindah tempat, kemudian bertahan hidupnya dalam dua perkara. Kata Imam Dr. Abdul Karim Zaidan, hafizahullah ta'ala, beliau katakan, pertama dengan binatang yang mereka bawa, yang kedua dengan berperang. Jadi mereka kalau kelaparan, ya Pak, suatu komunitas di padang pasir kelaparan, maka mereka mencari komunitas padang pasir yang lainnya. Orang Arab Badawi diperangi untuk bertahan hidup. Itu orang-orang Badawi. Dan mereka itu meremehkan bercocok tanam, berdagang, ya, hasil kaya mereka dengan menenun, itu tidak ada. Dalam kamusnya orang Arab Badawi, hidup itu antara berperang dengan apa? Dengan bertahan dengan binatang yang mereka dapatkan dari hasil rampasan perang. Jadi mereka malas untuk bercocok tanam. Itu kebiasaan orang mereka. Walaupun kelebihan orang Arab Badawi apa? Terkenal dengan kefasihan bahasanya. Orang Arab Badawi terkenal dengan bahasanya yang fasih. Mereka ahli membuat syair. Ya, ahli syair biasanya dari orang Arab Badawi. Kemudian adapun orang-orang kota, kata Imam Dr. Abdul Karim Zaidan, kota di zaman itu meliputi negeri Yaman, negeri Syam, dan negeri Yathrib. Yathrib ini kota Madinah, yang saat Rasulullah diutus menjadi kota Madinah. Sekitar 4 kota, Syam, Yaman, kemudian Madinah, Yathrib, dan kota Makkah. Dan kita tahu orang-orang yang disebutkan dalam surat Quraisy adalah orang-orang yang ada di Makkah. Berarti orang Makkah terkenal dengan orang-orang kota. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Kebiasaan orang Quraisy adalah mengadakan perjalanan berdagang di musim panas dengan musim dingin ke negeri Yaman dengan negeri Syam. Pak Ikhwan, kalau kita lihat tadi dalam kitab ini, orang Mekah, orang Yaman, orang-orang Arab umumnya, baik orang-orang desa, orang dusun, orang gurun ataupun orang kota, mereka biasa bertahan hidup dengan berperang. Jadi yang bertahan hidup dengan berperang tidak hanya orang dusun, tetapi orang kota juga. Ya. Kemudian kalau antum bayangkan, mereka berperang terus-terusan, kapan mereka berdagang? Betul tidak? Maka kita dapatkan mereka itu sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 tentang 4 bulan yang diharamkan. Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Ini kebiasaan orang Arab sudah dari zaman dulu semenjak diharamkan oleh Allah. Dan ya ikhwan, kapan diharamkan 4 bulan ini? Bukan diutusnya Nabi Muhammad baru diharamkan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Jadi 4 bulan ini diagungkan oleh orang-orang Quraisy tidak semenjak diutusnya Nabi Muhammad dan tidak semenjak orang Quraisy ada di Mekah.
Tetapi diharamkannya 4 bulan ini semenjak diciptakannya langit dan bumi, semenjak ditetapkannya bulan-bulan hijriyah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sampai berlanjut lagi kepada Muharram. Jadi penamaan pengharaman 4 bulan ini pantas kalau antum dapatkan fatwanya Ibn Baz rahimahullah taala. Beliau katakan, kenapa dikatakan oleh Allah 4 bulan ini sebagai 4 bulan yang diharamkan? Apa maksudnya? Maka kata Ibn Baz rahimahullah, beliau jelaskan maksudnya adalah 4 bulan ini diharamkan oleh Allah untuk berperang. Maka itulah 4 bulan inilah yang dimanfaatkan semaksimal mungkin, seefisien mungkin, seefektif mungkin oleh orang-orang Arab di sana untuk berdagang, untuk mengadakan perjalanan ke luar negeri. Itu kapan? Di 4 bulan. Artinya 8 bulan berturut-turut dijamin berperang. Bisa antum bayangkan hidupnya antum, bagaimana antum bisa tenang hidup 8 bulan berturut-turut, letup perang di sana, letup perang di sini, jeger sana jeger sini, rampas sana jampas sini, dan perempuan-perempuan yang mereka dapatkan menjadi harta rampasan perang. Sudah itu terjadi. Maka tatkala mereka dapatkan 4 bulan itu, baik bulan Rajab, baik bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, maka mereka diam diri mengagungkan. Mereka memahami itu adalah bulan yang diagungkan oleh mereka. Bahkan kita dapatkan di sini sebagaimana yang dikutip oleh Imam Syafi'ur Rahman Al-Mubarakfuri, ada Abu Raja Al-Utaridi radhiyallahu anhu, beliau katakan, wallahu ta'ala alam, ini sahabat atau bukan ya, Abu Raja Al-Utaridi, dia katakan, tapi ini hadis riwayat Imam Bukhari, dia katakan, idza dakhala syahrul Rajab, jadi kalau telah masuk bulan Rajab, kami katakan munassilul asinnah. Ya, munassilul asinnah, apa itu? Kami berdiam diri. Jadi seakan-akan kami ini orang tua renta. Kami berdiam diri untuk menghormati ini bulan. Apa bentuknya? Fala nada ramhan fihi hadidah wala sahman fihi hadidah illa naza'na. Kalau kami dapatkan ada panah, ya, ada panah yang di panah tersebut ada besinya untuk memanah, atau ada tombak yang di ujung tombaknya itu ada besinya yang diruncingkan untuk menombak, maka di bulan Rajab atau di 4 bulan yang lainnya, atau di bulan yang lainnya tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, itu kalau kami dapatkan panah kami, tombak kami masih ada besinya, kami copot-copot. Dilepas itu tombak yang ada besi-besinya, dibiarkan. Kenapa? Agar tidak memancing peperangan. Ya, dan agar mengagungkan bulan ini, karena bulan ini diharamkan semenjak diciptakannya langit dan bumi. Jadi ini kebiasaan mereka yang sebenarnya masih dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu maknanya, hikmahnya ikhwan? Karena kita dapatkan di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, ini adalah bulan-bulan haji, musim haji. Maka Allah berikan pengharaman dari semenjak diciptakan langit dan bumi, Allah haramkan orang berperang khususnya di bulan-bulan haji, sehingga orang tenang, ya, sehingga orang tenang berhaji. Inilah kesimpulan dari kondisi, subhanallah, kondisi orang-orang Arab jahiliyah. Dan mungkin saya cukupkan, kita masih ada beberapa poin yang lainnya, dan insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Intinya ikhwan, orang jahiliyah mayoritas, ya, umumnya adalah tersebar kebodohan dalam masalah perilaku. Kemudian juga khurafat merajalela, perkara-perkara yang mistik juga merajalela, dan mereka hidup, kata Imam Al-Mubarakfuri, seperti binatang, balhum adal, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Wanita-wanita juga dijual beli seperti barang-barang dagangan, dan kita dapatkan hubungan mereka antara suku adalah tidak baik, sering terjadi peperangan. Demikian para jamaah, kesempatan kita kali ini adalah hanya membahas kondisi masyarakat jahiliyah dalam kondisi bentuk muamalah interaksi antara mereka. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membuka forum dialog bagi Anda yang ingin mendiskusikan kajian pada malam ini khususnya, kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara dia melarangnya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Rasulullah SAW sebagaimana kita yakini bersama bahwasanya beliau adalah sosok uswah hasanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada jati diri baginda Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagi siapa liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi yang mengharap berjumpa dengan Allah dan berjumpa dengan hari akhir. Jadi dengan konteks ini kita katakan Rasulullah apapun yang diperbuatnya adalah pasti baik. Adapun bagaimana cara menjawabnya Pak Ustaz, Rasulullah SAW beliau dikhususkan oleh Allah dengan amalan-amalan khusus yang tidak diberikan kepada kita. Salah satunya ini, kalau kita mau nikah poligami, batasannya hanya 4 sebagaimana yang tercantum dalam surat An-Nisa, ya, mathna wa thulatha wa ruba', ya, fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fanqihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', ya. Allah perintahkan kepada kita, dan perintah di sini adalah hukumnya sunnah, kecuali dalam suatu kondisi. Kita tahu para ulama fikih membahas hukum nikah itu bisa jadi 5 kemungkinan, yaitu hukum taklifi yang ada dalam pelajaran usul fiqh, antara wajib atau sunnah atau makruh atau haram atau mubah, dilihat kondisi orangnya. Tayyib, Rasul kita diperintahkan boleh nikah matna 2, ya, 2 maksudnya 2, sulata 3 atau 4, artinya batasan maksimalnya ini. Tetapi orang Syiah mengatakan matna itu 2, jadi bagaimana 2-nya? Matna 2, sulata tambah 3, ruba tambah 4. Jadi orang Syiah ini mengatakan tafsirnya begini. Ini jelas tafsir yang nyeleneh. Kita katakan matna itu adalah bilangan yang bentuknya kalau mau 2. Artinya boleh orang, ya, menikah dalam satu waktu 2 wanita langsung, walaupun dalam satu akad, boleh tidak? Satu laki-laki boleh. Kalau antum Syiah, ya, bisa tidak? Bisa, ya. Dalam satu, maksudnya dalam satu akad itu dalam satu waktu terjadi 2 akad, maksudnya laki-laki ini menikah dulu dengan ini sah, kemudian menikah juga dengan wanita yang lainnya sah, sudah boleh, ya, itu maksudnya. Kemudian kalau Rasulullah SAW ada dalil yang ana lupa ayatnya, dikhususkan kepada Rasulullah SAW untuk memilih wanita yang beliau mau, tetapi jelas itu dengan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkaitan dengan jawaban yang bisa ana berikan saat ini adalah kenapa Rasulullah dikhususkan oleh Allah dengan batasan wanitanya, tidak ada batasan kecuali Allah yang membatasi. Kita katakan karena Allah yang memerintahkan, Allah memutuskan untuk hal itu, sebagaimana kita dapatkan, ya,
Juga sampaikan kepada orang yang mengatakan begitu, jangan begitu saja, ya. Rasulullah itu dikhususkan tidak hanya bab itu. Contoh bab lain apa? Rasulullah diwajibkan qiyamul lail, salat malam, kita tidak diwajibkan. Rasulullah tidak diperbolehkan dengan keluarganya menerima harta sedekah, kita diperbolehkan. Ini adalah kekhususan-kekhususan yang mungkin menjadi agar penyeimbang. Karena ada orang-orang yang hanya membahas, mengkritisi tentang itunya saja. Dan tolong juga diingat, Rasulullah SAW menikah dengan gadis itu bukan pernikahan yang pertama. Nikah sekali pertama nikah dengan siapa? Ibunda Khadijah, yang beliau baginda Rasulullah usianya 25, Ibunda Khadijah 40. Artinya Rasulullah tidak ada niat untuk memperturutkan hawa nafsu. Kita tidak pernah terbersit pikiran seperti itu, kecuali orang-orang yang kotor pikirannya. Dan yang kedua siapa? Saudah binti Zam'ah. Ini ibunda yang kedua, Ummul Mukminin, Saudah binti Zam'ah, yang dinikahi oleh Rasulullah SAW, baru ibunda Aisyah. Artinya ibunda Aisyah pun satu-satunya wanita yang dinikahi oleh Rasulullah tanpa dalam kondisi apa? Gadis. Yang lainnya apa? Yang lainnya kondisinya janda. Dan selanjutnya apa? Istri-istri Rasulullah SAW, beliau tujuan menikahi mereka apa? Pertama, membantu kehidupan ekonomi orang-orang tersebut. Kenapa? Karena suami-suaminya mereka meninggal dalam kondisi mati syahid, maka diselamatkanlah istri-istri sahabat Rasulullah SAW tersebut dengan membawa anak-anak yatim. Ya, maka pantas Rasulullah mengatakan apa? Ana wakafilul yatama kahatain. Ya, saya dengan orang-orang yatim itu seperti ini, dekat sekali. Dengan orang-orang yang menyantuni orang yatim seperti ini, dekat antara Rasulullah dengan anak-anak yatim. Taib. Itu tujuan Rasulullah yang satu, menikah. Yang kedua, tujuan dakwah. Kita dapatkan ada ibunda Ummul Mukminin Safiyah binti Huyai. Ya, Safiyah binti Huyai adalah orang yang dulunya orang Yahudiyah, wanita Yahudi. Tujuannya apa dinikahi? Agar orang-orang Yahudi jadi tertarik dengan kerasulannya baginda Rasulullah SAW sehingga menjadi masuk Islam. Maka ini tujuannya bukan untuk sekedar apa? Menyalurkan kebutuhan biologis semata, ya, tetapi untuk sarana dakwah ilallahi ta'ala, wallahu ta'ala alam bisawab. Itu mungkin yang bisa ana jawab. Adapun dalilnya ana lupa ayatnya, mungkin bisa ana jadikan PR, ya. Ayat yang mengkhususkan pernikahan untuk Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya wanita jahiliyah itu pada umumnya melakukan perzinahan sehingga wanita tersebut hamil. Lalu untuk menutupi aib mereka melangsungkan pernikahan. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah pernikahan tersebut sah atau tidak? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukron. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. MBA istilah orang sekarang, married by accident. Jadi pertanyaannya adalah, bolehkah seorang wanita yang dizinahi oleh pasangannya dinikahkan, ya, dalam rangka menutupi aibnya? Mungkin itu yang Anda tangkap, ya, dari pertanyaannya. Jadi apakah boleh? Yang kita dapatkan, konteks yang diperbolehkan adalah wanita tersebut boleh menikah dengan pasangannya berzina tadi setelah melahirkan, ya, setelah melahirkan. Yang kedua, masing-masing sebelum menikah adalah sudah bertaubat. Masing-masing sudah bertaubat dari perbuatan zinahnya. Kenapa mesti setelah melahirkan? Karena kita untuk apa? Bara'atul rahim, untuk membebaskan rahimnya. Kita tahu bagaimana kalau dia married by accident itu sudah bunting, ya, atau mungkin baru berapa bulan, atau mungkin belum berapa bulan, baru berapa pekan ketahuan, tercium aibnya.
ya, sama keluarganya, kemudian kemudian menikah. Maka malam pertamanya ini malam pertama yang mana? Hasilnya itu loh, Pak. Bara'atul rahim. Maka diadakanlah apa manfaatnya dalam Islam, apa manfaatnya ada iddah. Seorang wanita dicerai mesti menunggu iddah tiga kali haid. Ya, apa manfaatnya? Bara'atul rahim. Karena kalau sudah 3 kali suci atau 3 kali haid, sebagian ulama berbeda pendapat dalam masalah al-quru itu. Apakah itu haid ataupun suci? Yang jelas masing-masing kuat. Taib. Intinya apa? Untuk apa? Membebaskan rahimnya dari sel sperma laki-laki pertama. Lah sekarang ada laki-laki menikahi dengan enak saja itu. Ya, kemarin berzina, besok malam dikatakan suami istri. Kemudian nanti hasilnya itu sel sperma dari mana? Kita subhat. Jelas ini waqa'a fi subhat, dan subhat ini adalah perkara yang lebih dekat kepada haram. Ya, dan kita dapatkan Rasulullah SAW mengatakan apa? Faman ittaqa subhat faqad istabra'a an dinihi wa irdihi. Orang yang menjauhi perkara-perkara subhat itu untuk menunjukkan dirinya, jati wibawa dirinya, kehormatan dirinya dipertaruhkan untuk menjaga kehormatan dirinya dan menjaga agamanya. Maka orang yang menjerumuskan perkara tersebut maka terjerumus kepada subhat. Maka mau tidak mau, jujur tidak jujur, realita membuktikan itu hasil demikian, ya sudah. Ya, jangan ditutup-tutupi. Wallahu ta'ala alam shawab. Dan lebih ditekankan kepada kalimat taubat dulu. Ya, boleh jadi ada orang menikah setelah melahirkan anaknya, dia belum bertaubat, maka belum diterima taubat, belum diterima nikahnya. Ya, kenapa? Karena dia belum bertaubat. Kecuali kalau nikahnya dengan melaksanakan rukun-rukun yang syar'i, maka taubat dari berzinanya mesti dia kerjakan walaupun setelah menikah. Wallahu ta'ala alam shawab. Masih ada akhwat, ibu-ibu, bapak-bapak. Pertanyaan saya, apakah ini KB, piutang, apa yang termasuk? Apa Pak? Termasuk apa? KB, apakah yang termasuk perbuatan kegiatan? Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Kata KB ini mungkin mesti diperjelas. Ya. KB ini kan istilahnya keluarga berencana atau merencanakan keluarga. Keluarga berencana, keluarga berencana dalam konteks syariah itu sudah ada istilah azal. Azal itu apa? Mencabut kemaluan sebelum keluarnya air mani ketika hubungan intim. Dan itu diperbolehkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana diungkapkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil. Kami ini mempraktekkan praktek azal dan Al-Quran turun. Kalaulah betul-betul diharamkan, pastinya ada Al-Quran atau hadis Rasulullah yang mengharamkan. Ya, jadi konteks azal ini ya diperbolehkan untuk apa? Mengatur keturunan. Walaupun ya nahnu bitakhir, ada kaidah para ulama, nahnu bitakhir wallahu bitakdir. Kita ini bisanya memilah-milih, Allah juga yang menetapkan. Ada orang praktek azal, kalau Allah takdirkan ada ya ada. Betul tidak? Ada orang tanpa azal ataupun berhubungan intim rutin, tapi kalau Allah jadikan dia aqimah, orang yang mandul, ya sudah mandul. Artinya itu sebagai syariat. Yang jelas kita katakan KB dalam konteks di zaman Rasulullah SAW adalah dengan seperti itu. Hubungan suami istri ketika akan keluar sel spermanya laki-laki, maka dia melepaskan di luar. Maka itu diperbolehkan. Taib. Sekarang konteksnya adalah kepada keluarga berencana dengan memakai alat suntik ataupun alat-alat kontrasepsi. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, tetapi yang merojihkan ya pendapat yang rojih wallahu taala alam adalah yang mengatakan boleh dalam kondisi darurat. Wad daruratu taqdaru biqadariha. Dan darurat ini adalah diukur sesuai kebutuhan. Contoh yang dicontohkan para ulama adalah kasus seorang wanita, ya, kasus seorang wanita yang dia itu sudah mengikuti
kelahiran dengan kondisi tidak normal, yaitu dengan sesar, yang diprediksikan oleh dokter, ya, seorang wanita itu mesti menjaga hubungan dulu selama 2 tahun lamanya. Itu untuk apa? Menjaga keringnya ataupun apanya kesehatan fisiknya seorang wanita yang disesar. Ini yang Anda dapatkan, ya. Jadi wanita tersebut dalam rangka menjaga kehati-hatian ke situ untuk apa? Untuk menjaga keamanan fisiknya wanita tersebut sampai kuat rahimnya, ya, dengan kulit perut ibunya, ibu yang janin tersebut, maka mesti diadakan penjagaan atau apa namanya, jeda gitu ya, waktu antara yang kehamilan yang satu kepada kehamilan selanjutnya, maka itu diperbolehkan, ya, maka itu diperbolehkan. Dan ini yang Anda baru dapatkan contohnya dari fatwa-fatwa para ulama. Artinya kepada konteks ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, ya, diukur sesuai ukurannya. Wallahu ta'ala alam, ya. Ketika alat tersebut dipasang menghalangi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka jelas ini adalah diharamkan. Maka ini jelas diharamkan. Artinya tolong dipahami ikhwan, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah Anda telah mendengar, atau kalau yang belum mendengar, mari dengarkan sabda Rasulullah SAW, fa inni mukatiru bikumul umam yaumal qiyamah. Aku bangga kalau di hari kiamat umatku sangat banyak. Ya, bahkan saya dapatkan di Facebook ada teman-teman dari Saudi Arabia mengirimkan berita bahwasanya wanita-wanita di Saudi Arabia disebarkan pembalut wanita yang di situ disisipkan obat agar menjadi sarana wanita-wanita mandul di Saudi Arabia oleh orang-orang Yahudi. Dan itu disebarkan saat ini. Maka ini menjadi solusi bagi wanita-wanita di Palestina. Ya, ketika suatu saat orang-orang Yahudi memenjara mereka, laki-laki dengan suami istri di rumah-rumah mereka tidak boleh keluar beberapa lamanya, maka mereka apa? Daripada bingung sudah memperbanyak anak di dalam rumah. Dan itu yang dikerjakan oleh wanita-wanita muslimah di Palestina. Artinya menjadi sarana untuk memperbanyak keturunan, memperbanyak pengikut baginda Rasulullah SAW. Dan ya ikhwan, tolong, sebagai laki-laki ada kewajiban untuk apa? Mencari nafkah. Adapun menentukan nafkahnya berapa hari itu urusan Allah. Kewajiban kita adalah mencari. Dan haknya kita dari Allah adalah memberi. Ya, haknya kita dari Allah adalah memberi orang-orang yang mencari rizki karena Allah dengan cara yang halal. Maka di antara rizki yang Allah berikan kepada kita adalah adanya keturunan, adanya anak. Itu adalah bagian daripada rizki, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, anta wa malu kali abi, Anda dengan harta Anda milik apa? Milik bapak Anda. Sebagaimana perkataan Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam dalam Al-Quran, ketika Nabi Nuh alaihissalam meminta agar diselamatkan anaknya yang bernama Kan'an. Ya, apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Ya, innahu laisa min ahlik, wahai Nuh. Ya, kata Allah, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik, dia itu bukan keluargamu. Kan'an itu bukan keluargamu, walaupun dia hasil keturunanmu, gitu, hasil dari daging darahmu, darah dagingmu, gitu. Tapi dia bukan keluargamu. Kenapa? Karena dia tidak taat kepada Allah dan Rasul. Apa kata Allah setelahnya? Innahu amalun ghairu sholih. Allah menjuluki anak dengan kata amal. Itu artinya apa? Hasil jerih payah kita, hasil perbuatan kita. Ya, maka kita beramal mencari anak sama seperti beramal mencari nafkah. Rumusnya begitu. Ya, maka pantas kata Rasulullah SAW, ya kawan, begitulah menggabungkan dalil. Begitulah kata Rasulullah apa? Fi bid'i Fi bid'i ahadikum sadaqah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kemaluanmu ada sedekah. Artinya apa? Antum bersedekah, bukankah itu berusaha? Pantas kalau antum gabungkan dengan kisah Nabi Nuh tadi. Innahu amalun ghairu sholih. Anakmu itu adalah amalan engkau yang tidak baik, yang mesti engkau tinggalkan. Baik, demikian. Wallahu ta'ala alam bishawab. Masih ada? Oh iya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustadz, ini masih terkait pertanyaan tadi. Baik. Dari penjelasan tadi yang saya tangkap, wanitanya itu ditunggu melahirkan dulu baru bisa nikah, maka itu dikatakan sah. Bagaimana kalau kasus yang wanitanya ini sementara hamil lalu menikah, kan itu tidak sah? Apakah dilakukan pernikahan kembali atau tidak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Berkaitan dengan tadi, maka ingat syaratnya nikah dengan kasus married by accident tadi adalah sudah kita sebutkan syaratnya tadi, yaitu harus sampai bara'atul rahim, rahimnya terlepas, ya, rahimnya terbebas dari janin yang laki-laki pertama. Maka persetubuhan yang pertama dikatakan anak zina, waladuz zina. Maka anaknya lahir disandarkan kepada ibunya, dan itu adalah sebagai teguran kepada suaminya, ya, yang nanti akan menikahinya. Maka kalau seperti itu adanya dan itu syarat tidak terpenuhi tadi, maka nikahnya tidak sah. Karena itu bagian daripada syarat yang dimasukkan oleh para ulama kepada kasus seperti itu. Adapun nikah seperti biasa, dan ini ikhwan, inilah maknanya Allah menghinakan pelaku zina. Kalaulah perzinahan itu tidak dihinakan, kalaulah pernikahan seperti tadi konteksnya itu diperbolehkan tanpa ada syarat mesti menunggu rahimnya dibersihkan dari kelakuan lelaki belang pertama, hidung belang pertama, maka apa bedanya dengan pernikahan biasa? Maka dijadikan itu dibedakan syaratnya untuk apa? Untuk menghinakan kelakuan kedua belah pihak. Adapun anaknya tidak ada istilah anak haram, anak jadah atau anak istilah apa orang sekarang. Anak tersebut anak kullu mauludin yuladu alal fitrah. Rasulullah SAW mengatakan setiap yang dilahirkan dari anak Adam lahirnya fitrah. Apa itu fitrah? Suci, muslim. Fa'abawah, kedua orang tuanya yuhawidanihi, menjadikan dia orang Yahudi, au yunasiranihi, menjadikan dia orang Nasrani, au yumajisanihi, menjadikan dia orang-orang Syiah, orang Majusi. Ya, begitu. Dan tidak ada mengatakan menjadikan dia orang Islam. Kenapa? Karena Allah jadikan dia dalam kondisi muslim semenjak dia lahir. Jadi tidak ada istilah anak haram. Yang haram itu kelakuan bapaknya, kelakuan yang menitipkan sperma, tidak ada bapaknya, atau kelakuan ibunya tadi. Ya, maka disinilah bahayanya berzina konteksnya. Jadi secara kesimpulannya saat ini adalah wallahu ta'ala alam wal ilmu indallah, mesti diulangi pernikahannya. Ya, mesti diulangi pernikahannya, wallahu ta'ala alam bissawab. Saya cukupkan. Saya juga suaranya sudah ini Pak, afwan. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.